Maaf, Mbak Natashanya ada? Ya sebentar saya panggilkan dulu. Hai Van. Kamu ngapain pakai baju pengantin? Ini tuh gara-gara Nadia ngambek, tahu nggak? Tadi tuh Chandra belum sempat ngukur semua badannya dia. Jadi dia bilang ya udah aku aja yang pakai. Kebetulan kan ukuran badan kita nggak jauh beda. Jadi aku yang pakai deh. Kamu cantik sekali pakai baju pengantin. Ini pasti Mas Repan ya yang ditunggu-tunggu Mbak Natasha dari tadi. Mas Repan, coba juga dong jasnya Mas Aldo. Ukurannya kayaknya sama deh, pasti cocok. Bidang banget. Sorry, aku ambil dulu ya jasnya. Tadi tuh sebenarnya aku mau cek handphonenya Nadia, Van. Karena kan pasti di handphonenya ada lokasi-lokasi dia pergi kemana aja. Tapi handphonenya nggak bisa lepas dari dia. Akhirnya rencana aku gagal. Ya udahlah, kita cari rencana lain aja. Ini Mas Repan, silahkan ganti di sini. Loh, Bibi mau kemana? Ya udah kebetulan. Dan Revan datang, ini Bibi titip kue tolong dikasihkan ke Pak Ustadz. Pak Ustadz kan sudah nolongin Den Aldo. Terus Den Aldo hari ini mau Den Revan jemput. Ya tak? Nah, ya udah Bibi titip ini. Nanti dikasihkan. Dan Revan, Bibi ngomong kok nggak didengerin. Dan Revan, Iya, Bi. iya ini terus dianterin. Apa sih? Ya ampun, Dan Revan, aduh, itu dihapus sekarang ya. Ya, dihapus. Pamali nak, pamali. Kalau orang belum menikah, terus foto pakai baju pengantin itu ndak boleh. Hapus. Kok dihapus, Bi? Fotonya kan bagus, bajunya juga bagus. Iya, tapi nggak boleh. Pokoknya denger Bibi ya. Hapus cepet. Pamali tak bagus. Bi, itu kepercayaan kuno. Jangan percaya. Udah, buruan kasih ke Pak Ustadz. Dan Revan, udah nggak kenapa tuh. Nat, di hari resepsi pernikahan
Wajahmu kok cemberut kayak gini? Ada apa? Nadia kesel aja, Pak. Aldo kayaknya masih ogah-ogahan nikah sama Nadia. Bahkan Aldo aja nggak ngomentarin baju yang bakal Nadia pakai besok. Nadia, dengar Papa. Dulu, Papa aja nggak ingat Mama kamu itu pakai baju apa waktu kami menikah. Itu artinya hal yang penting buat laki-laki berbeda dengan hal yang penting buat perempuan. Ya kan? Bagi laki-laki, masalah baju itu nggak penting. Ya. Sekarang ini yang paling penting buat Papa adalah begitu resepsi pernikahan selesai, Papa akan mengirim kamu dan Aldo untuk berbulan madu selama 6 bulan. Pokoknya jauh dari pengaruh jahat keluarga Hendra Saputra. Dan kamu punya cukup waktu untuk membuat Aldo jatuh cinta lagi sama kamu. Dan hal yang paling penting dalam hidup Papa adalah membuat kamu bahagia. Setelah mama kamu meninggal, kamulah yang membuat Papa tetap merasa hidup. Bersabarlah, anak Papa tersayang. Makasih ya, Pak. Makasih Bapak udah sayang banget sama Nadia. Erik belum datang? Belum. Aduh, semoga aja ya gaun atau kebayanya buat Nadia pas ya di badan dia. Tapi kok aneh banget sih? Kenapa harus ngepasnya di badan kamu? Itu gara-gara si anak manja itu ngambek, Bi. Belum juga selesai fitting, udah ngambek. Mana Erik ya, Bi? Ini dia. Aku nungguin kamu dari tadi. Dari mana aja sih? Maaf ya, cuman tuh aku tuh harus ekstra hati-hati. Karena aku takut ada yang lihat. Oke. Rik. Kayak yang tadi aku bilang telepon ya. Aku mohon banget kamu dan anak buah kamu bisa bantu aku. Gini loh, Natasha. Bukan masalahnya aku mau atau nggak mau ya. Cuman ini tuh sangat berbahaya buat kamu. Entah ini keinginan Aldo atau emang ini terpaksa. Tapi si Hendra, apapun yang terjadi, resepsi ini akan tetap berjalan. Dan setelah itu mereka tuh akan... Mereka akan membunuh mamaku, aku tahu. Setelah resepsinya Aldo, Pancap akan menyerahkan mama ke Pak Hendra. Dan habis itu Pak Hendra akan bunuh mama, Rik. Aku tahu. Makanya sekarang aku udah gak peduli sama nyawaku sendiri, yang penting mama bisa selamat. Makanya, saat ini buat aku penting banget kalian berdua ada di sana. Ya? Rik, dengerin aku. Tadi aku udah bilang sama kamu di telepon, kamu nanti nyamar jadi orang catering sama anak buah kamu, ya? Karena aku udah bilang sama Tante Prita aku nyumbang buat kambing guling di sana. Dengerin aku, kamu nanti sama anak buah kamu pakai baju koki. Aku, Bidewi sama Revan juga ada di sana. Karena Tante Prita minta aku jadi kembar mayang. Dan nanti aku akan ngebuat Aldo mau menjalankan resepsi itu. Oke? Mungkin nanti kalian akan susah berkomunikasi dengan aku. Karena aku akan selalu ada di dekat Pak Encep, Hendra, dan Nadia. Supaya aku bisa dapat informasi kapan dan di mana mereka akan menyerahkan mama ke Pak Hendra. Rik, aku nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku harap kita harus siap
dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Ya. Aku siapin semua anak buahku ya. Di, siapin baju aku ya, baju Baik, ganti. Ma. Oke, yuk berangkat. Jadi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saya punya musuh besar di kota ini. Jadi, kalian harus ekstra berjaga-jaga. Dan harus lebih hati-hati. Pak Ence pernah diserang. Dan kemungkinan besar akan diserang lagi. Pak Encep itu punya paket, dan paket itu akan diserahkan pada saya pada acara resepsi pernikahan nanti. Dan paket itu sangat-sangat berguna sekali buat saya. Jadi, tolong hati-hati dengan paket itu. Baik, Pak. Baik, Pak. Itu sebabnya setiap undangan yang datang di acara resepsi nanti, periksa undangannya. Baik, Pak. Baik, Pak. Aldo, tunggu. Aldo, kamu belum ganti baju. Kamu harus dandan, udah jam berapa sekarang? Mah, Aldo udah bilang. Aldo nggak mau menikah sebelum ingatan Aldo pulih. Aldo. Mah, Hai Tante. Hai Dok. Hai Van. Tante. Ini baju pengantinnya Nadia yang aku janjikan. Untung bisa selesai tepat waktu. Makasih ya, Nat. Ini Aldo nggak mau ganti baju dari tadi. Gimana sih, udah jam berapa sekarang? Kenapa Dok? Baju kamu bagus loh. bukan masalah baju bagus. Aku nggak mau nikah dengan terpaksa. Aku mau mengembalikan ingatanku lalu aku nikah. Aduh. Kamu sayang sama Opa? Kamu sayang sama anak ini? Iya, tentu. Dia saudara Aldo. Kalau begitu cepat, kamu pakai pakaian pengantinmu. Kalau tidak, Opa akan ledakan kepala yang kamu bilang saudara kamu ini. Cepat. Pak, Papa nggak boleh maksa Aldo seperti ini, Pak. Gak usah ikut campur kamu. Lebih baik kamu kembalikan akal sehat Aldo. Karena pikirannya sudah dipengaruhi oleh anak kurang ajar ini. Sampai-sampai dia membatalkan pernikahannya dengan Nadia. Aldo, kamu dengarkan apa kata Opa? Cepat turutin kemauan Opa. Kamu mau kepala Revan ditembak sama Opa? Iya, Doh. Doh, ayolah.
Kalau Aldo nggak mau pergi dan Opa membunuhku, resepsi pernikahan itu pasti dibatalkan. Dan kalau nggak ada resepsi pernikahan, Encep nggak akan menyerahkan Tante Rizka pada Opa. Dan itu artinya Tante Rizka akan selamat, mamanya Tiara akan selamat. Seenggaknya, ini yang aku bisa lakukan untuk meringankan kepedihan hati Tiara. Bro, gak usah mikirin aku. Lakukan saja sesuai keinginan hati kamu. Jangan mau diperintah dan dipaksa. Ingat, ikutin apa kata hati kamu. Kamu pikir saya main-main? Kamu harusnya terima kasih sama Natasha. Karena dia yang udah mengubah pikirannya Aldo. Rick, kamu benar. Mereka udah pindahin Mama. Kamu harus terus pasang telinga ya, Rick. Kita harus dapat informasi kapan mereka nyerahin Mama ke Pancep. Kita nggak boleh lengah, Rick. Mereka jahat! Mereka nggak ada bedanya dengan keluarga Saputra. Mereka kejam! Nadia, sekarang waktunya kamu berlutut dan mencuci kaki Aldo, suami kamu. Di mana dia? Paket itu nggak ada di sini. Ada di suatu tempat. Saya bilang ya, Pamcet gak macam-macam sama saya ya. Dia itu perempuan lemah. Pak Hancep dan Pak Hendra nggak sama Mama, Van. Berarti mereka yang bawa Mama. Kamu mengira Natasha adalah putri kamu karena kamu sangat kangen dengan putri kamu yang sebenarnya. Tapi Natasha bukan putri kamu. Tiara, aku nggak mungkin melakukan itu. Dia perempuan jahat. Perempuan jahat.